Yang lain on cam ya, kameranya dinyalakan. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Salam. Sore hari ini kita bisa bertemu untuk mata kuliah komunikasi interpersonal. Dan sore hari ini kita sudah mulai masuk pada tahap 2 ya dari materi, yaitu media massa dalam praktek ya. Di samping nanti kita juga akan memperkaya pengayaan aspek-aspek pengertian dasar dari media massa atau komunikasi media massa, yang beberapa aspek dasarnya kemarin sudah kita bicarakan, khususnya yang menyangkut karakteristik ya media massa. Karakteristik media massa berbeda dengan karakteristik komunikasi yang lain. Ada banyak jenis komunikasi yang Anda kenal, Anda sudah pelajari, Anda sudah alami. Ada komunikasi, ya silakan. Ada komunikasi intrapersonal, tentu berbeda dengan komunikasi massa. Anda mesti tahu bedanya. Komunikasi interpersonal, apa bedanya komunikasi interpersonal dengan komunikasi massa? Anda pahami juga ketika kita mendiskusikan jenis-jenis komunikasi yang Anda kenal, Anda menyebut salah satunya komunikasi kelompok, ya berbeda dengan komunikasi massa. Beda juga dengan komunikasi publik, ya, yang dalam jumlah yang sama-sama dalam jumlah yang besar, tetapi berbeda dengan komunikasi massa. Salah satu karakteristiknya adalah kita bisa memetakan pada aspek-aspek atau unsur-unsur komunikasi. Nah, unsur-unsur komunikasi yang paling elementer itu kan ada komunikator. Apa bedanya komunikator komunikasi massa dengan komunikator dalam komunikasi interpersonal? Beda ya. Ada komunikan, unsur komunikasi yang kedua adalah komunikan. Apa bedanya komunikan komunikasi massa dengan komunikasi interpersonal misalkan? Ya, bedanya apa? Pesan, ya, pesan. Unsur komunikasi berikutnya adalah pesan. Pesan komunikasi massa berbeda dengan pesan-pesan misalkan komunikasi interpersonal. Ada beda pesannya. Ya, ada misalkan efek, ya, efek. Ada umpan balik, ya, umpan balik kan. Ini elementer ya pada saat kita bicara atau kita mempelajari pengantar ilmu komunikasi. Nah, itu berbeda. Nah, sore hari ini kita mulai masuk dua media massa ya, televisi dan radio ya, televisi dan radio yang ada persamaannya tetapi ada perbedaannya juga. Ya. Apa yang paling mendasar bedanya televisi dan radio? Ya, silakan. Kalau radio itu cuma audio ya. Ya, oke. Dan kalau
konsentrasinya kalau untuk bagi penggunaan itu lebih tidak apa ya, konsentrasinya tidak terlalu banyak kalau radio. Tapi kalau radio itu kalau kita melihat juga benar. Oke. Radio ini itu memang benar. Oke. Radio sifatnya auditif, ya. Sedangkan televisi audiovisual, audiovisual. Ada masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Anda mempelajari tentang ada mata kuliah psikologi, ya, psikologi. Yang didengar dengan yang dilihat dan didengar, ada suara dan ada gambar, aspek psikologisnya berbeda, ya, aspek psikologisnya berbeda. Tetapi masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa. Apa kekuatan radio misalkan? Ini sebelum Anda masuk ke materi, saya persilakan untuk presentasi. Ini diskusi dengan apa kekuatan radio? Kekuatannya beda itu Pak, apa? Lebih mudah jangkau, ya kan? Melalui jalur gelombang ya. Oke. Jadi beda sama media lain. Oke. Ya. Ada lagi apa kekuatannya? Pernahkah Anda mendengarkan siaran langsung sepak bola melalui radio? Oh, zaman dulu pernah ya, saya mengalami. Sekarang sudah enggak. Tapi dalam final Piala Thomas, ketika siaran yang terbatas, hanya menyiarkan secara langsung melalui pandangan mata, ya, skor ya. Kira-kira apa yang terjadi dalam proses ketika Anda menggunakan dulu katakanlah kemarin yang terjadi dengan radio? Imajinasi. Radio punya kekuatan membangun imajinasi. Sifatnya imajinatif. Orang bisa membayangkan, oh ini semestinya kayak apa ya, kayak apa ya, kalau itu olahraga. Itu kekuatan imajinasi. Kalau televisi yang visual dan audio, itu apa? Kekuatan menggerakkan. Wah, gemes itu kan, golnya melenceng secara langsung. Wah, itu kekuatan sampai pada tahapan psikomotorik. Itulah kenapa anak-anak berbeda dari tayangan-tayangan televisi. Karena berkekuatan efek pada psikomotoriknya. Nah, dua itu punya kelebihan dan kekurangannya yang teman-teman sudah saya minta untuk mengeksplor lebih jauh. Ada kekuatan, ada kelemahannya, dan memiliki sejarah yang berbeda dan memiliki tahapan-tahapan yang berbeda dan peran yang tentunya berbeda dalam berdakwah, ya, berdakwah. Kita punya ICC radio, kita punya ICC televisi. Kita harus mesti tahu ini alat loh. Alat itu ampuh apa tidaknya bukan pada alatnya kadang, tapi kadang ketepatan penggunaannya. Ada ketepatan penggunaannya. Nah, oleh karena itu sore hari ini kita akan mulai untuk diskusi. Ya, untuk paparan kelompok yang pertama adalah televisi ya. Ya, saya persilahkan televisi kelompok televisi untuk maju ke depan yang hadir secara offline. Kenapa saya minta hadir offline? Ya, supaya saya bisa karena ini bagian dari terutama yang presentasi ya. Bagian dari ya mungkin catatan-catatan saya terkait presentation skill-nya itu bisa langsung saya perhatikan. Tapi kalau online ini bagian dari komunikasi presentasi skill-nya saya nggak bisa mengamati secara lebih detail. Nah, teman-teman yang lain tolong kameranya on cam ya supaya kita lebih komunikatif. Ada rekamannya loh ya. Jadi nanti pada ujung-ujung penilaian akhir semua proses ini akan kita perhatikan ya, kita perhatikan. Jadi yang on cam, yang enggak cam,
yang lebih sering on cam atau lebih sering off itu akan terrekod Pak Yusuf. Jadi itu bagian dari partisipasi kelas. Kita bagian dari partisipasi. Kecuali kalau ada problem-problem yang tidak bisa diatasi. Silakan. Gimana Pak Yusuf pengaturannya di sini ya? Bisa kamera bisa di on. Ya. Teman-teman baik yang offline di ruang F6001 maupun yang online, silakan mengamati, memperhatikan dan nanti mengajukan beberapa hal yang apakah pertanyaan atau pernyataan, komentar, silahkan ya. Dan jangan lupa itu untuk menyebut nama dan nomor. Oh, silakan sini Mas. Anda sini. Ya, saya tak. Ini nggak apa-apa. Cuma ada anunya enggak ya? Apa? Twitternya. Ini API ya? Ada. Ini enggak dipakai, Ustaz? Ya. Ini. Pakai masuk. Oke. Yang ini aja. Oh, ada yang kelompok yang bergabung di online. Oh, boleh silakan kalau mau menambahkan. Boleh. Oke. Tadi ngomongnya pakai masing-masing ya. Muhammad Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Peran Media Massa dalam Berdakwah, yaitu media televisi. Yang beranggotakan ada Nabila Ilmi Sabrina, Anggi Novi Astuti, Sofia Zara Mahasin, Dea Ananda Fitrisia, Abdurrahman Hasep, Yuniar Baharudin Ali, Brilian Haria, dan yang terakhir Muhammad Ali Hasin. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Yuniar. Dipersilahkan. Baik, latar belakang dari media massa televisi. Pada dasarnya, dakwah Islam merupakan perilaku Muslim dalam menjalankan Islam sebagai agama dakwah.
Pada dasarnya, dakwah Islam merupakan perilaku Muslim dalam menjalankan Islam sebagai agama dakwah, yang dalam prosesnya melibatkan unsur dai, pesan dakwah, metode dakwah, media dakwah, atau sasaran dakwah, dalam tujuannya melekat cita-cita ajaran Islam yang berlaku sepanjang zaman dan di setiap tempat. Di samping itu, dakwah merupakan proses transmisi, transformasi, dan difusi serta internalisasi dalam ajaran Islam. Enjang dan Khalid. Dakwah merupakan satu bagian yang pasti ada dalam kehidupan umat beragama. Dalam ajaran Islam, ia merupakan suatu kewajiban yang dibebankan oleh agama kepada pemeluknya, baik yang sudah menganutnya maupun yang belum, sehingga dengan demikian dakwah bukanlah semata-mata timbul dari pribadi atau golongan, walaupun setidaknya harus ada golongan yang melaksanakan. Tujuan utama dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam upaya menjadikan dakwah sebagai sarana untuk mengajak manusia ke jalan ilahi, supaya dakwah mampu diterima oleh seluruh manusia sepanjang zaman, maka pergerakan dakwah harus jeli dan peka dalam menatap segala persoalan kemasyarakatan. Artinya, pelaksanaan dakwah harus memperhatikan segala yang dapat menunjang terlaksananya dakwah secara efektif dan efisien. Sangat perlu diperhatikan dalam penyebaran dakwah adalah pemilihan media sebagai sarana penyaluran pesan-pesan dakwah. Berarti perkembangan media dakwah harus sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban manusia, supaya dakwah Islam mampu mewarnai seluruh aspek kehidupan manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin meningkat, perkembangan dan kemajuan media massa juga ikut meningkat. Alat-alat komunikasi massa saat ini mempunyai peranan penting dalam membentuk suatu masyarakat yang diharapkannya memiliki peranan yang positif. Dengan kemajuannya yang signifikan, peran media massa tidak hanya sebagai sumber penyampai berita dan hiburan saja, tetapi saat ini beberapa media massa menggunakan platformnya untuk menyampaikan pesan agama melalui programnya. Sejarah televisi. Sekitar tahun 1920, John Logie Baird dan Charles Francis Jenkins menggunakan piringan karya Paul Nipkow untuk menciptakan suatu sistem dalam penangkapan gambar, transmisi, serta penerimaannya. Mereka membuat seluruh sistem televisi ini berdasarkan sistem gerakan mekanik, baik dalam penyiaran maupun penerimanya. Sampai akhirnya Vladimir Cosmo Zurichin dan Thilo Frankfurt berhasil membuat TV elektronik. Kata televisi merupakan gabungan dari kata tele, yang berarti jauh, dari bahasa Yunani, dan visio berarti penglihatan dari bahasa Latin, sehingga televisi dapat diartikan sebagai telekomunikasi yang dapat dilihat dari jarak jauh. Penemuan televisi disejajarkan dengan penemuan roda, karena penemuan ini mampu mengubah peradaban dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, televisi adalah sistem penyiaran
gambar yang disertai dengan bunyi atau suara, melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya dan bunyi menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan didengar. Fungsi televisi secara umum menurut undang-undang penyiaran dapat dideskripsikan bahwa fungsi televisi sangat baik serta memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada media informasi dan penerangan. Yang kedua media pendidikan dan hiburan. Yang ketiga media untuk memperkuat ideologi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dan yang keempat ada media pertahanan dan keamanan. Selanjutnya ada jenis-jenis televisi. Televisi adalah media yang dapat menampilkan pesan secara audiovisual dan gerak atau sama dengan film. Jenis media televisi diantaranya yang pertama, media televisi terbuka. Media televisi terbuka adalah media audiovisual gerak yang penyampaian pesannya melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari satu stasiun. Kemudian pesan tadi diterima oleh pemirsa melalui pesawat televisi. Kelebihan media televisi terbuka diantaranya satu, informasi atau pesan yang disajikannya lebih aktual. Kedua, jangkauan penyebarannya sangat luas. Ketiga, memberikan pesan yang dapat diterima secara lebih merata oleh siswa. Yang keempat, sangat bagus untuk menerangkan suatu proses. Yang kelima, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang keenam, memberikan kesan yang mendalam yang dapat mempengaruhi sikap siswa. Sedangkan kelemahan dari media TV adalah pertama, programnya tidak dapat diulang-ulang sesuai kebutuhan. Kedua, sifat komunikasinya hanya satu arah. Ketiga, gambarnya relatif kecil. Dan keempat, kadangkala terjadi distoris gambar dan warna akibat kerusakan atau gangguan magnetik. Yang kedua ada media televisi siaran terbatas atau TVST. TVST atau CCTV adalah media audiovisual gerak yang penyampaian pesannya didistribusikan melalui kabel atau bukan TV kabel. Dengan perkataan lain, kamera televisi mengambil suatu objek di audio, misalnya guru yang sedang mengajar, kemudian hasil pengambilan tadi didistribusikan melalui kabel-kabel ke pesawat televisi yang ada di ruangan-ruangan kelas. Kelebihan televisi siaran terbatas ini dibandingkan dengan televisi terbuka diantaranya adalah komunikasi dapat dilakukan secara dua arah atau hubungan antara studio dan kelas dilakukan melalui intercom. Kebutuhan siswa dapat lebih diperhatikan dan terkontrol, sedangkan kelemahannya adalah jangkauannya relatif terbatas. Yang ketiga ada media video casting recorder atau VCR. Berbeda dengan media film. Media VCR perekamannya dilakukan dengan menggunakan kaset video dan penayangannya melalui pesawat televisi. Sedangkan media film, perekaman gambarnya menggunakan film seluloid yang positif dan gambarnya diproyeksikan melalui proyeksi ke layar. Secara umum, kelebihan media VCR sama dengan kelebihan yang dimiliki oleh media televisi terbuka. Selain itu, media VCR ini memiliki kelebihan lainnya, yaitu programnya dapat diulang-ulang, akan tetapi kelemahannya adalah jangkauannya terbatas. Adapun jenis media televisi dalam pembelajaran terdiri dari dua jenis, yaitu media televisi terbuka dan media televisi siaran terbatas.
Yaitu yang pertama ada media televisi terbuka adalah media audiovisual gerak yang penyampaiannya melalui pancaran gelombang elektronik dari suatu stasiun. Yang kedua, media televisi siaran terbatas. Media televisi siaran terbatas adalah media audiovisual gerak yang penyampaiannya didistribusikan melalui kabel. Selain acara yang bertema hiburan, televisi juga mampu menyiarkan acara-acara yang mendidik seperti pengetahuan atau sains. Beberapa stasiun televisi mengkhususkan siarannya untuk tema tertentu, misalnya berita dan informasi saja atau film saja. Oke, sekarang kelebihan dan kelemahan televisi. Yang pertama itu ada kelebihan dari televisi, yaitu yang pertama televisi itu memiliki jangkauan yang sangat luas sehingga ekspansi dakwah dapat menjangkau kepada tempat yang lebih jauh. Kemudian yang kedua, televisi itu mampu menampung berbagai varian metode dakwah sehingga membuka peluang bagi para dai untuk memacu kreativitas dalam mengembangkan metode dakwah yang paling efektif. Kemudian televisi mampu menyentuh penonton yang heterogen dan dalam jumlah yang besar. Keempat, media televisi bersifat audiovisual. Hal ini memungkinkan dakwah dilakukan dengan menampilkan pembicaraan sekaligus visualisasi berupa gambar. Kemudian di sini beberapa kelemahan dari televisi, yaitu biaya yang terlalu tinggi untuk membuat sebuah acara Islami di televisi. Kemudian terkadang terjadi pencampuran antara yang hak dan yang batil dalam acara-acara televisi. Kemudian dunia pertelevisian yang cenderung kapitalistik dan profit oriented. Kemudian keempat, adanya tuduhan menjual ayat-ayat Al-Quran ketika berdakwah di televisi. Kemudian keikhlasan seorang dai yang terkadang masih diragukan. Selanjutnya yaitu terjadinya penonton yang mengambang. Kemudian kurangnya keteladanan yang diperankan oleh para artis karena perbedaan karakter ketika berbeda di dalam dan di luar panggung. Selanjutnya ada peranan televisi untuk dakwah. Televisi bisa digunakan sebagai media dakwah dalam mengembangkan atau menanamkan ajaran-ajaran Islam. Program-program televisi bisa disajikan dengan memperhatikan keurgenan nilai-nilai Islami di dalam masyarakat. Akan tetapi, tentu saja program-program tersebut tidak boleh kehilangan fungsinya hanya dengan karena dibumbui nilai-nilai yang Islami. Selanjutnya ada azas televisi dalam Islam. Yang pertama dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Selanjutnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Quran Surat An-Nisa ayat 58-59. Dan Quran Surat Al-Imran ayat 104. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Saudari Sabrina, dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu harapan ke depan terhadap penyiaran Islam melalui televisi. Harapan dakwah Islam melalui televisi menjadi sangat penting, karena melalui televisi merupakan sarana untuk berdakwah yang bisa dilakukan oleh seluruh para dai.
Semua itu tidak lepas dari besarnya pengaruh media audiovisual dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi persepsi serta tingkah laku mereka di tengah-tengah masyarakat. Terlebih di tengah derasnya arus teknologi informasi dan globalisasi saat ini, di mana Islam dan umat Islam disudutkan dengan berbagai ujian dan cobaan. Perang informasi di layar kaca sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Bahkan umat Islam saat ini adalah kelompok yang terdesak jika tidak ingin dikatakan sebagai pihak yang hampir takut dalam kekalahan perang informasi. Maka dari itu, di tengah besarnya gempuran opini yang menyudutkan Islam dan gerakan dakwah Islam, sudah saatnya umat Islam memiliki stasiun televisi sendiri yang berfungsi untuk memberikan pembelaan terhadap informasi yang salah tentang ajaran agama dan para pengikutnya. Jika kita merealisasikan stasiun televisi ini yang berbasis Islam, setidaknya dakwah Islam yang sekarang ini masih dikembangkan melalui televisi lebih ditingkatkan dengan membenahi segala bentuk kekurangan agar menarik minat pemirsa untuk menontonnya, sehingga lebih terkesan variatif dan inovatif. Untuk menciptakan paket siaran agama yang lebih variatif dan inovatif, kita dapat mengundang para peminat yang sekiranya perlu diperhatikan azas penyiaran televisi dalam Islam dan beberapa teori komunikasi massa yang berkenaan dengan penyiaran televisi. Islam melalui kitab sucinya, Al-Quran, menganjurkan agar kita sebagai umat Islam untuk menyeru kepada kebaikan dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang lemah lembut, tegas dan benar, serta dengan memberikan pelajaran atau nasihat baik dengan ucapan atau tingkah laku. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Sofia Zara. Dipersilahkan. Oke, jadi saya akan jelasin tentang kesimpulan yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi televisi ini merupakan media massa yang sangat efektif ya, karena menjangkau masyarakat yang jauh. Televisi juga bisa mengerutkan dunia dan melaksanakan penyebaran berita dan gagasan lebih cepat. Tayangan televisi ini semakin berkembang sehubungan dengan minat masyarakat akan informasi yang baru. Kebutuhan masyarakat pada televisi tentu akan semakin membaik apabila tayangan-tayangan televisi yang kita bisa tayangkan itu yang bermanfaat untuk masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan tayangan yang edukatif dan tayangan-tayangan yang baiklah pokoknya. Kelebihan dari televisi itu mampu menyentuh penonton yang heterogen dan dalam jumlah yang besar. Hal ini sesuai dengan salah satu karakter komunikasi massa, yaitu komunikan yang heterogen dan tersebar. Kelebihan ini juga dimanfaatkan dengan baik dan tentu akan berpengaruh positif dalam aktivitas. Kekurangan dari televisi sendiri yaitu terkadang adanya percampuran antara yang hak dan yang batil dalam acara-acara televisi. Peran televisi sangat berpengaruh terhadap masyarakat, terlebih dalam kehidupan anak, sehingga ketika anak sedang melihat tayangan televisi, sehendaknya orang tua mendampingi dan memberikan pengertian terhadap tayangan yang sedang ditonton anak tersebut. Orang tua bertanggung jawab dan memegang peran penting terhadap proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak. Media pembelajaran televisi dapat berperan positif dan memberikan pesan-pesan yang edukatif dalam aspek kognitif, afektif, ataupun psikomotor. Televisi yang mempunyai berbagai acara mampu menarik perhatian masyarakat untuk menonton tayangannya yang disajikan oleh stasiun televisi, mulai dari orang dewasa sampai anak-anak. Sebagai akibatnya dapat dilihat dari jenis acara yang menarik, mulai dari film, sinetron, kuis, acara musik, dan sebagainya. Dengan banyaknya acara yang disajikan, pemirsa televisi bisa memilih acara yang disukainya, dan tak terkecuali juga oleh anak-anak. Segitu kesimpulan yang saya dapat sampaikan. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin menambah, apakah ada yang ingin menambahkan langsung pertanyaan? Saya buka dua pertanyaan yang untuk dijawab di forum kelas ini. Selebihnya yang akan mengajukan pertanyaan silakan di chat di WA group
ya di WA Group, dan pada kesempatan yang lain kelompok ini memberikan komentar. Jadi kalau yang di forum kelas ini karena keterbatasan waktu itu saya batasi 2 pertanyaan untuk kelompok 1 ini, tetapi tidak tertutup. Dipersilakan untuk teman-teman yang akan ditanyakan, jika ada yang ingin ditanyakan. Apakah ada? Silakan, ada pertanyaan. Ternyata bertanya itu sama susahnya dengan menjawab. Ya. Ya. Makanya ada ungkapan pertanyaan itu separuh dari ilmu, ya. Ada ungkapan karena menjawab pertanyaan itu susah, tetapi bertanya itu pun adalah suatu hal yang tidak mudah. Silakan, ini yang di offline. Silakan, Mas. Silakan. Baik. Ya. Mas siapa namanya? Nomor? Ya. Silakan dikomentari. Baik, kami tampung dulu. Apakah satu pertanyaan lagi dari teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Izin masuk, Pak. Yuk. Untuk teman-teman pemateri, ini apa PPT yang ditampilkan di layar sudah di-share ke grup untuk bisa dibaca mungkin. Oh, baik. Sebentar, Mas Fatih. Ya, pertanyaannya segera sambil itu diproses. Silakan, pertanyaannya apa, Mas Fatih? Sebentar, Pak, izin saya coba baca dulu PPT-nya. Nanti 2 kali presentasi. Oh, enggak, Pak. Saya coba lihat ininya aja, Pak. Apa materi-materinya aja. Ya, ditayangkan sekilas-sekilas. Ya. Silakan. Baik, sambil menunggu Mas Fatih berpikir dan untuk mengajukan
pertanyaan atau pernyataan atau tanggapan. Ada beberapa catatan saya dari penampilan kelompok 1 ini, dan ini menjadi catatan juga untuk kelompok-kelompok berikutnya. Ya. Pertama, ini kan namanya PowerPoint. Ya, PowerPoint. Apa artinya itu PowerPoint? Poin-poin yang power. Artinya apa? Yang ditampilkan di situ bukan narasi yang panjang. Ya. Kalau narasi yang panjang itu di makalah. Ya, di makalah. Jadi lebih bersifat ilustrasi grafik. Ya. Orang jadi akan lebih tertarik dari ini memang fenomena karena cenderungnya copy paste saja, copy paste dari makalah ke PPT. Padahal tidak. PPT itu filosofinya beda. PPT itu adalah poin-poin yang power. Nah, yang di makalah itu yang kemudian ekspresi, ya, ekspresi. Nah, itu nanti untuk presentasi mata kuliah apapun itu yang namanya PPT itu bukan makalah yang dipindah di dalam bentuk PPT, tetapi di situ adalah poin-poin yang utama, Sehingga narasi panjang itu tidak menarik untuk sebuah tampilan PPT. PPT ya sebenarnya nanti sudah ada tampilan gambar, itu lebih bagus. Komentar 1, 2, 3 kalimat. Nah, penjelasannya lisan di PPT itu mencerminkan penguasaan materi. Tapi kalau PPT kok membaca, itu tandanya penguasaan materinya masih terfokus di bacaan. Jadi kalau PPT itu misalkan hanya satu sejarah terjadi pengaburan antara yang hak dan batil. Sudah, itu penjelasannya lisan. Yang kedua, implikasinya apa? Kesimpulan. Kesimpulannya berupa narasi. Kesimpulan itu cukup pendek kan? 1, 2, 3 poin lebih menukik. Itu yang dibawa pulang, yang masuk ke benak audiens. Nah, yang ketiga terkait dengan konten ya. Tadi konten saya kira sudah bagus. Mulai dari sejarah, mulai dari kemudian pengertian dan lain-lain. Nah, oke. Itu catatan saya sambil menunggu pertanyaan dari Mas Fathi. Apakah sudah ada? Oke. Baik, silakan dikomentari satu pertanyaan karena kita masih ada satu kelompok lagi. Alvin. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Alvin. Tadi pertanyaan yang pertama kali disiarkan. Nah, yang pertama itu ada namanya BBC One, ialah stasiun televisi pertama di antara BBC Two, BBC Third dan BBC Four yang mulai beroperasi pada tahun 1936. Ia termasuk salah satu stasiun televisi tertua di dunia. Dan acaranya itu ada BBC One, produksinya itu ada BBC News. Sekian. Oke. Silakan di-close untuk kelompok 1. Izin masuk, Pak. Saya udah ketemu pertanyaan. Udah habis waktunya untuk kita presentasi yang kedua. Dikirim saja di chat grup nanti biar dijawab oleh kelompok. Seperti tadi yang saya sampaikan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke.
Baik, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan yang kedua segera mempersiapkan diri. Waktunya 30 menit ya, kita sampai pukul 17. Tinggal silakan atur untuk presentasi, untuk pertanyaan sampai pukul 17, 30 menit. Singkat saja. Ya. Oh, silakan. Oke. Ada konektor. Ya, mulai aja, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 berpresentasi di sini peran media massa yaitu radio dalam dakwah. Kelompok kami yang pertama yaitu ada Laila Karima, Nata Kinwara, Elson Zuhdi, Muhammad Nurul Hakim, Maya Junianti, Arya Putra, Nafisah Putri, dan Muhammad Amirul Mubarak. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh teman saya yaitu Nurul Hakim. Ada saudara yang bersangkutan, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada teman saya. Baiklah, terima kasih pada rekan saya yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan tentang pengertian tentang dan sejarah radio. Radio adalah satu perlengkapan elektronik yang termasuk media audio. Di sini radio sendiri menggunakan gelombang suara dan hanya memberikan rangsangan audio pendengaran. Radio pendidikan adalah radio yang memanfaatkan dunia pembelajaran. Pada tahun 1878, David Hughes adalah orang pertama yang mengirimkan dan menerima gelombang radio. Ketika dia menemukan bahwa ketimbangan industrinya menyebabkan gangguan ke telepon buatannya. Berikut ini karakteristik radio yang membedakan dengan media lain. Ada 10 karakteristik radio yang membedakan dengan media lain. Di antaranya yaitu yang pertama auditory atau yang maknanya radio adalah suara. Dan yang kedua yaitu theater of mind, yang maknanya dengan kata-kata dan efek suara. Yang ketiga yakni cepat dan langsung. Radio adalah media tercepat. Dan yang keempat akrab, yakni maksudnya radio adalah media yang akrab dengan pemiliknya. Yang kelima yakni personal. Personal yakni maknanya radio menjadi teman karena mampu menyentuh pribadi pendengar. Dan yang keenam hangat. Karena di sini hangat maknanya paduan kata-kata, musik, dan efek suara dalam siaran radio
mampu mempengaruhi emosi pendengar. Yang ketujuh yang ini sederhana. Maknanya radio tidak rumit, tidak serumit media-media lain, atau biasa lebih mudah digunakan dan juga mudah didapat, baik bagi pengelola maupun pendengar. Yang kedelapan yang ini tanpa batas. Tanpa batas maknanya di sini jangkauannya jauh dan wilayah jangkauannya luas. Termasuk dengan wilayah-wilayah tertentu bisa mendapatkan siaran atau berita-berita yang disampaikan oleh radio atau yang disampaikan oleh penyiarnya. Yang ke-9 ini murah. Nah, di sini maksudnya murah, lebih murah dan juga higienis dari media-media lain. Apalagi pada zaman sekarang radio juga banyak didapati dengan di HP, di mobil dan media-media lainnya. Nah, jadi sekarang ini radio lebih mungkin semuanya lebih ada di gadget yang sering digunakan oleh manusia pada kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang ke-10 yang ini fleksibel. Nah, fleksibel ini sudah mencakup semua dari 1 yang sampai 9 tadi. Yang ini siaran radio bisa dinikmati sambil mengerjakan hal-hal lain ataupun sambil mengerjakan kegiatan lain. Misalnya sambil belajar ataupun kita bisa sambil bekerja dan juga mendengarkan radio tanpa memerlukan waktu luang yang khusus begitu. Mungkin slide selanjutnya bisa dilanjuti oleh saya. Selanjutnya ada kekuatan media radio untuk dakwah. Kelebihan dari radio yang berperan sebagai alat komunikasi dalam dakwah. Menurut Riantanto, radio merupakan media komunikasi massa yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, imajinatif, auditori, akrab, dan gaya percakapan. Kenapa radio begitu hits hingga kini? Alasannya karena radio memiliki banyak kelebihan. Beberapa di antaranya adalah sifat radio yang portable dan mobile. Yang kedua, berpotensi membidik, alatnya yang spesifik. Selanjutnya yang bersifat instruktif, bersifat fleksibel, bersifat sederhana, dan sasaran komunikasi yang spesifik. Dan yang terakhir, radio bersifat rileks. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Saudari Lala. Selanjutnya ada kelemahan media radio untuk dakwah. Yang pertama itu tidak ada gambar visual dan hanya berbentuk suara. Yang kedua, kurang diminati. Dan yang ketiga, siarannya tidak bisa diulang. Peran media radio dalam dakwah. Sebagai media informasi, radio mengambil peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai Islami yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian seorang muslim sejati, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sebagai sarana penyiaran agama, radio juga dapat memberikan rangsangan terhadap persepsi atau tanggapan dan tingkah laku bagi masyarakat banyak. Dan selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Saudara Amirul Mubarak. Baik, saya akan lanjutkan. 3 alasan mengapa radio semakin dilirik, karena sifat ketersegaraan atau aktuality. Berita radio yang tersaji secara langsung menjadi primadona karena aktualitas dan objektivitasnya terjamin tanpa rekayasa ulang dari redaktur. Sifat format kemasan atau body style, kemasan radio dewasa ini makin bervariasi, sehingga memudahkan masyarakat pendengar untuk memilih kemasan yang pas buat mereka dan mencatat waktu penyiaran yang sesuai dengan kesibukan mereka.
Dengan adanya media dakwah, maka dakwah mudah diterima oleh komunikan. Berdakwah dengan menggunakan media radio bisa sangat efektif. Sebab selain tidak menggambar, radio dapat didengarkan sambil mengerjakan aktivitas lainnya. Dengan begitu, pendengar tidak mengalami rasa jenuh dan bosan dalam mendengarkan ceramah keagamaan yang disampaikan dan tujuan penyebaran agama Islam dapat terwujud. Baik, penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Maya. Kami persilakan. Selanjutnya yaitu ada radio berdasarkan jenis barangnya. Yang pertama yaitu ada radio AM. Radio AM atau modulasi amplitudo melakukan pekerjaan dengan prinsip memodulasikan gelombang radio dan gelombang audio. Yang kedua, radio FM. Radio FM atau modulasi frekuensi melakukan pekerjaan dengan prinsip yang serupa dengan radio AM, yaitu dengan memodulasi gelombang radio atau penghantar dengan gelombang audio. Hanya saja pada radio FM, ronde modulasi ini mengakibatkan perubahan pada frekuensi. Yang ketiga, ada radio internet. Penemuan internet mulai mengubah transmisi sinyal analog yang dipakai oleh radio konvensional. Yang keempat, radio satelit. Radio satelit mentransmisikan gelombang audio menggunakan sinyal digital. Dan yang terakhir yaitu radio berdefinisi tinggi atau HD radio. Radio ini dikenal juga sebagai radio digital, melakukan pekerjaan dengan menggabungkan sistem analog dan digital sekaligus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nanda. Selanjutnya kepada Saudari Nata. Yang terakhir ada kesimpulan dari materi kami. Identitas berarti ciri-ciri, sifat-sifat khas yang melekat pada suatu hal sehingga menunjukkan suatu kemungkinan serta membedakannya dengan hal lainnya. Nasional berasal dari nation yang memiliki arti bangsa, menunjukkan kesatuan komunitas sosiokultural tersebut yang menjadi semangat, cita-cita, tujuan, serta ideologi bersama. Jadi, identitas nasional adalah ciri-ciri atau sifat khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Adanya globalisasi membuat budaya kita terkikis oleh pengaruh globalisasi itu sendiri. Saat ini, dapat kita lihat bahwa Indonesia memiliki krisis identitas nasional. Banyak masyarakat Indonesia yang telah melupakan unsur-unsur kebudayaan yang merupakan basis dari identitas nasional atau suatu bangsa. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia untuk sadar akan kondisi budaya kita sekarang dan berupaya untuk menjaga serta melestarikan budaya lokal dan juga aspek lainnya yang mendukung identitas nasional itu sendiri, yang didasari dengan adanya rasa cinta terhadap bangsa. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah membacakan presentasi. Sesi kedua yaitu adalah sesi tanya jawab dan juga bagi teman-teman yang memiliki argumen ataupun kritik-kritik lain bisa dimasukkan. Yuk, silakan moderator mengatur itu. Ada pertanyaan 2. Saya ingin bertanya, Pak. Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilakan. Saya ingin bertanya. Nah, apakah di zaman sekarang zaman modern itu masih bisa berarti tadi itu kita misalnya kayak kita beli siaran kita kalau bisa di aplikasi ya kayak Instagram media sosial. Nah, bagaimana caranya radio itu bisa menikmati, apakah ada trik radio itu bisa dinikmati oleh kalangan juga seperti radio ini. Terima kasih kepada Mbak Anggi. Pertanyaan kami simpan dulu. Selanjutnya ada Mas Fatih Ngabalin. Silakan. Baik, bisa terdengar suara saya?
Yap, bisa Mas. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan saya waktu. Singkat saja pertanyaan saya langsung. Sekarang adalah era di mana dapat kita ketahui sebagaimana kita sebagai manusia adalah makhluk yang visual gitu loh. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya eksistensi radio itu sendiri mulai tergeser sedikit demi sedikit. Pertanyaan saya, bagaimana sebuah media radio sebagai media dakwah dapat mempertahankan eksistensinya dalam persaingan yang ketat di media-media dakwah lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Fatih. Mungkin ada teman-teman yang lain lagi. Kalau misalnya di mobil gitu, tanyakan pasti kita menggunakan radio. Misalkan kita tidak dengan begitu. Nah, itu kan ada sistem AKM sama FM itu sama frekuensi. Itu yang lebih itu dalam penyampaiannya itu yang itu atau frekuensi dan penjelasannya lebih bagus. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Ali. Oke, saya kira cukup 3. Silakan di komentari balik pertanyaan yang lain melalui grup. Silakan dijawab singkat saja. Baiklah, saya ingin menjawab dari pertanyaan yang pertama ya dari Mbak Anggi ya. Jadi gini, jadi pertanyaannya berarti tentang bagaimana radio itu tetap eksis ya pada zaman sekarang dengan telah banyak media-media lain. Nah, jadi gini, radio itu sebenarnya nggak kalah eksis sih, cuman di kalangan kitanya aja. Kalau di kota-kota biasanya itu lebih banyak didengarkan pada kayak apa ya, mobil-mobil gitu. Dalam perjalanan kebanyakan orang ya, kalau pengalaman saya sendiri itu yang naik apa ya, angkutan umum. Nah, kebanyakan itu biasanya kalau nggak radio, satu lagi itu kayak musik gitu. Jarang, emang ada yang nyalain CD begitu. Nah, tapi kebanyakan itu kalau nggak radio, satu lagi apa, musik gitu aja. Nah, itu eksistensinya nggak kelihatan, cuman ya kita sama mungkin lingkungan kita mahasiswa juga, anak-anak remaja. Nah, jadi itu nggak kerasa gitu, ataupun kurang tahu juga gitu. Kalau di lingkup remaja sekarang, kalau setahu saya, ya eksistensinya kurang. Nah, tambah lagi ya kan media apa sekarang sudah banyak apa ya, aplikasi ataupun media-media yang lainnya. Kalau radio itu emang kalau sekarang kalau untuk kalangan anak remaja memang kurang. Nah, tapi cara untuk ininya apa namanya, kembaliin lagi itu tuh kembali ke ininya apa yang disiarin gitu loh, apa yang disiarkan oleh penyiarnya tadi, supaya gimana menarik apa pelanggan ataupun pendengar supaya lebih tertarik pada radio ataupun supaya tidak kalah saing. Nah, begitu menurut saya.
mati kan. Pertanyaan dari Mas Fatih. Sepertinya pertanyaan dari Mas Fatih hampir mirip dengan pertanyaan Mbak Anggi. Sama-sama untuk menjaga eksistensi radio. Saya tambahkan di sini, untuk bisa menjaga eksistensi radio, itu produser radio harus memiliki referensi yang banyak, seperti acara-acara tambahan dan acara-acara yang menghibur atau yang viral lainnya. Dan radio itu bisa di mana saja informasinya dan up to date selalu informasinya. Dan juga siaran radio itu gratis, bisa didapatkan di HP dan juga di link-link web yang lain. Seperti itu Mas Fatih, bisa jelas? Jadi pertanyaannya ya ini apa? Lebih bagaimana sama dalam menyampaikan. Saya jawab pertanyaan dari Mas Ali. Untuk AM dan FM penyiarannya lebih baik yang FM, karena yang FM itu lebih update daripada yang AM. AM dibuat pada tahun 1897 sampai 1899. Untuk yang FM itu dibuat pada tahun 2000-an hingga saat ini. Jadi yang FM sinyalnya juga jaringannya lebih baik daripada yang AM. Ya. Oke, silakan ditutup. Baik, saya kira cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan plus ya buat teman-teman. Baik, untuk catatan saya yang pertama, masih melanjutkan yang televisi tadi itu. Sekarang itu perkembangannya adalah mulai masyarakat itu didorong untuk menggunakan TV digital, ya, dan untuk mulai meninggalkan TV analog, ya. Nanti teman-teman bisa baca itu menjadi satu tren perkembangan yang harus diantisipasi, yang sehingga perkembangan teknologi itu selalu bergerak dinamis. TV itu kan jangan bayangkan saat penemuannya pertama kali itu seperti yang sekarang. Sebelum yang sekarang aja hitam putih, ya kan. Sebelum hitam putih mungkin cuma kayak gambar layar geber di kayak layang itu barangkali. Perkembangan dinamika, dan sekarang adalah dikembangkan di televisi digital yang berbasis internet, yang nanti secara bentukan fisiknya lebih simpel. TV-TV yang dulu itu kan tabungnya besar-besar. Saya punya di rumah itu yang 29 in yang gede itu padahal sekarang TV 40 in, 50 in itu cuma tipis saja. Nah, dikembangkan TV digital dan mulai
hentikan TV analog. Nah, yang radio ini menarik ya. Apa bedanya televisi dengan radio dalam konteks perilaku manusia? Kalau televisi itu menghentikan orang bergerak, ya, menghentikan orang bergerak. Sehingga nggak mungkin orang nonton TV sambil bergerak-gerak, itu nggak mungkin. Dia kalau mau nonton TV dari bergerak dia menjadi berhenti. Tapi kalau radio menemani orang bergerak, ya, menemani, dia bisa tetap bekerja, tetap nyetir di perjalanan, dan inilah kelebihan dari radio. Tadi betul disampaikan, fleksibilitas radio itu eksis pada masyarakat yang memiliki dinamika, yang memiliki mobilitas yang tinggi. Itu yang dibutuhkan radio, bukan televisi. Ya, yang di jalan, apalagi jalannya macet dan segala macam, itu radio punya segmen yang cukup kuat itu di masyarakat yang memiliki mobilitas yang tinggi. Nah, masyarakat yang memiliki mobilitas yang tinggi itu siapa? Dia ada di mana? Dia yang tentu orang yang sibuk, orang yang tingkat, dan dia biasanya terdapat di perkotaan, kota-kota besar. Maka radio eksis di kota-kota besar, Prambors, katakanlah, Trijaya, ya. Tapi radio-radio lokal kegeser, ya, kegeser. Nah, itu karena di tingkat mobilitas pada masyarakat yang tingkat mobilitasnya tinggi, radio punya eksis, sehingga optimis radio memiliki masa yang cukup. Nah, sekarang dengan perkembangan dengan visual mulai dipadukan, ya, dipadukan. Tetapi tetap saja andalannya ada pada audionya, auditorinya, auditifnya, ya, auditifnya. Sehingga suara itu lebih penting bagi radio daripada pergerakan. Sehingga tesnya adalah tes tentang vokal lebih utama. Nah, karena itu persoalannya adalah bagaimana dakwah melalui radio dengan karakteristik yang khusus tadi itu, segmentednya pada masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi, tentu waktunya terbatas dan radio pun sifatnya sekilas, maka pesan-pesannya harus to the point, ya, to the point. Pesan-pesan dakwahnya orang terlalu panjang, ya, panjang, sehingga pesan-pesannya lebih mengena. Nah, plus minus radio yang teman-teman juga mengelola radio, mengelola TV dengan memahami karakteristiknya khusus tadi itu, tentu bisa kita optimalkan. Ini media itu tidak ada yang bisa untuk semua kalangan. Jadi ada segmentednya sendiri-sendiri. Nggak bisa dikatakan lebih bagus mana radio dan televisi. Ya tergantung, ya kan, tergantung. Tidak bisa disamakan karena itu dua hal yang tidak apple to apple untuk dibandingkan. Memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hingga tepat atau tidaknya adalah kemampuan kita untuk mengidentifikasi halayak dan menentukan strategi media yang tepat untuk mereka. Nah, saya kira kuliah kita hari ini sampai di sini. Diskusi masih terbuka melalui grup WA dan kelompok masih tetap wajib untuk memberikan komentar dan jawaban balik. Sore hari ini kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kita end ya.